Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rifki Saputra dengan NIM C1C021088. Di video kali ini saya akan membahas materi perpajakan dengan judul PPh pasal 23 atas jasa modal dan hadiah dan PPh pasal 26 atas penghasilan yang diterima subjek pajak luar negeri. Pengertian PPh pasal 23. PPh pasal 23 adalah pajak yang dipotong atas penghasilan yang diperoleh wajib pajak dalam negeri, baik orang pribadi atau badan. Selain penyelenggara kegiatan yang telah dipotong PPh pasal 21 yang dibayarkan atau terutang oleh subjek pajak dalam negeri atau badan pemerintah. Kemudian pemotong pajak penghasilan pasal 23 itu ada badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, perwakilan perusahaan luar negeri lainnya, dan orang pribadi sebagai wajib pajak dalam negeri yang telah mendapat penunjukan dari Direktur Jenderal Pajak. Lalu ada objek pajak pemotongan pasal 23. Yang pertama itu adalah dividen. Lalu yang kedua bunga atau diskonto, premium dan imbalan sejauh sehubungan dengan jaminan pengembalian utang. Kemudian royalti, lalu hadiah, bonus, sewa dan penghasilan lain sejauh berhubungan dengan penggunaan harta. Dan imbalan sehubungan dengan jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, jasa teknik, dan jasa lainnya. Selain jasa yang dikenakan pemotongan pajak penghasilan seperti dimaksud dalam pasal 21 Undang-Undang PPh. Pemotong pajak pasal 23 ini ada 6. Yaitu yang pertama adalah badan pemerintah, yang kedua subjek pajak dalam negeri, yang ketiga penyelenggara kegiatan, yang keempat BUT, yang kelima perwakilan perusahaan luar negeri lainnya, dan yang keenam pembeli yang ditunjuk sebagai pemotong PPh pasal 26. Kemudian pengecualian objek pemotongan pasal 23. Dikecualikan pemotongan pasal 23 kepada penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank. Lalu sewa yang dibayar atau terutang atas sewa guna usaha. Dan dividen atau laba usaha yang diperoleh atau diterima perseroan terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah seperti koperasi. Lalu dividen yang diterima orang pribadi, bagian laba yang diperoleh atau diterima oleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham. Lalu yang keenam, sisa hasil usaha koperasi harus dibayarkan kepada anggotanya oleh koperasi. Dan yang ketujuh, penghasilan yang dibayarkan atau terutang kepada badan usaha terhadap jasa keuangan yang berfungsi sebagai penyalur jasa pinjaman. Lalu tarif pemotongan PPh pasal 23 itu sesuai besaran pajak penghasilan 23 yang dipotong sebesar 15% dari jumlah bruto atas dividen, atas bunga termasuk diskonto, premium dan imbalan atas jaminan pengembalian utang, royalti, dan hadiah, penghargaan dan bonus, dan sejenisnya, selain yang telah dipotong PPh pasal 21. Dan sebesar 2% dari jumlah bruto yang tidak termasuk jumlah pajak pertambahan nilai terhadap sewa dan penghasilan lain atas penggunaan harta, imbalan sehubungan dengan jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lainnya. Cara perhitungan PPh pasal 23. Saya akan menjelaskan cara perhitungan PPh pasal 23. Di sini sudah diilustrasikan bahwa menganut peraturan yang sudah ditentukan, penghasilan berupa dividen dikenakan pemotongan PPh pasal 23 sebesar 15% dari jumlah bruto. Jadi PPh pasal 23 itu pemotongannya 15% dikali dengan bruto. Contoh yang pertama, PT Solusindo membayar dividen kepada CV Perkasa sebesar 250 juta rupiah. PPh pasal 23 yang harus dipotong PT Solusindo yaitu sesuai tarifnya tadi 15%, maka kita kalikan dengan 250 juta. Hasilnya 37.500. Itulah PPh pasal 23 yang dipotong. Lalu contoh yang kedua, menghitung PPh pasal 23 atas hadiah, bonus, dan penghargaan sejenisnya. Atas hadiah sehubungan dengan kegiatan dan penghargaan oleh wajib pajak termasuk BUT, dikarenakan pemotongan PPh pasal 23 sebesar 15% dari jumlah bruto. Jadi tarifnya sama.
Maka contoh yang keempat ini, CV Perdana mendapatkan hadiah sebuah mobil senilai 250 juta sebagai distributor terbaik dari PT Arta Jaya. Maka PPh pasal 23 yang harus dipotong oleh PT Arta Jaya adalah sesuai tarifnya tadi 15%, kita kalikan dengan 250 juta. Hasilnya 37.500.000 rupiah. Lanjut, yang materi kedua adalah pajak penghasilan pasal 26. Objek pajak penghasilan pasal 26 adalah dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan atau telah jatuh tempo pembayarannya. Lalu penghasilan dari penjualan atau pengalihan harta di Indonesia. Premi asuransi yang dibayarkan kepada perusahaan asuransi luar negeri. Penjualan atau pengalihan saham dan PKP sesudah dikurangi pajak dari suatu BUT di Indonesia dikenai pajak sebesar 20%, kecuali penghasilan tersebut ditanamkan kembali di Indonesia. Contoh perhitungannya, Mike adalah karyawan asing pada perusahaan PT Dera Consult. Mike bertempat tinggal kurang dari 183 hari. Mike itu sudah mempunyai istri dan mempunyai 1 orang anak. Nah, di dalam bulan April 2018, Mike memperoleh gaji sebesar 5.000 dolar dalam sebulan. Kurs yang berlaku adalah 13.500 per dolar. Maka perhitungannya di sini dividen, lalu bunga termasuk diskonto, premium, dan imbalan sejauh dengan jaminan pengembalian utang. Lalu ada royalti, yang keempat hadiah, bonus, dan penghargaan, dan sewa dan penghasilan lain sejauh berhubungan dengan penggunaan harta kecuali sewa dan penghasilan yang telah dikenakan PPh sesuai dengan Undang-Undang PPh pasal 4 ayat 2. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.